Kamu gak perlu ganggu anak saya lagi. Kamu gak pantas sama anak saya. Aku pikir aku jatuh cinta pada tukang tambal ban. Aku tak peduli hinaan keluarga. Namun ternyata, cintaku bukan hanya pada pria biasa. Saat rahasianya terbuka, akulah yang justru terkejut. Apa yang sebenarnya disembunyikannya dariku? Sebelum kita lanjut ke kisah selanjutnya, kamu bisa like dan subscribe dulu ya. Semoga rezekinya berlimpah dan menjadi orang kaya raya. Jangan lupa komen juga kamu nonton dari kota mana, biar aku tahu cerita ini sudah sampai sejauh apa. Namaku Nadia. Hidupku selalu teratur, seperti jam Swiss, bangun, kerja, pulang, tidur. Pagi itu, aku memacu mobil di jalan sepi menuju kantor. Jadwal rapat penting sudah menungguku. Namun takdir berkata lain, ban mobilku tiba-tiba meledak keras di jalanan rusak. Suara gesekan karet dengan aspal membuatku gemetar. Mobil oleng ke pinggir, jantungku berdetak tak karuan. Aku mencoba menelepon bengkel resmi, tapi sinyal hilang. Di sekitar hanya pepohonan dan tanah kosong. Aku mulai menangis di balik kemudi. Lalu, dari kejauhan, kulihat seorang pria dengan kaos pudar dan celana kumal berjalan cepat ke arahku. Wajahnya dekil, tangannya penuh bekas oli. Dia menatapku dan bertanya dengan suara lembut. "Mbak, butuh bantuan?" Namanya Joko. Dengan cekatan, ia menurunkan dongkrak, melepas baut, dan memasang ban cadangan. Keringat menetes di dahinya, tapi ia tetap tersenyum menenangkan. Aku hanya bisa terdiam, campuran kagum dan malu. Tanganku sempat gemetar saat mengulurkan uang sebagai ucapan terima kasih. Namun Joko menolak dengan sopan. "Saya bantu ikhlas, Mbak. Hati-hati di jalan." Suaranya menembus keangkuhanku, membuatku merasa kecil di hadapannya. Saat mobilku melaju kembali, aku menatap Joko lewat kaca spion. Dia berdiri di tepi jalan, mengibaskan tangannya, sementara hatiku bertanya-tanya. Siapa dia sebenarnya? Aku tidak tahu, pagi itu bukan hanya ban mobilku yang pecah, tetapi juga keangkuhan hatiku yang mulai retak. Aku Nadia, dan pikiranku tak bisa berhenti memutar bayangan pria sederhana bernama Joko. Seminggu berlalu sejak kejadian ban pecah itu, tapi senyumnya masih menempel di pikiranku. Aku mulai merasa konyol. Kenapa aku yang lulusan universitas ternama, yang biasa dikelilingi pria berdasi, malah kepikiran tukang tambal ban? Namun hati tak bisa dibohongi. Sore itu, aku pulang lebih awal karena rapat dibatalkan. Di perjalanan, aku sengaja melambatkan mobilku melewati jalan tempat pertama kali bertemu Joko. Hatiku berdegup ketika melihat bengkel kecil di sudut gang, papan kayu bertuliskan, "Tambal ban Joko." Aku berhenti, pura-pura memeriksa ban yang sebenarnya baik-baik saja. Joko keluar dari bengkelnya, menatapku dengan tatapan terkejut lalu tersenyum lebar. "Mbak yang kemarin ban pecah, kan?" tanyanya. Suaranya hangat. Aku gugup, mengangguk, dan mengarang alasan. "Ban saya kayaknya kurang angin." Ia menunduk, mengecek ban dengan teliti. Tangannya kotor oleh debu jalanan, namun setiap gerakannya penuh kehati-hatian. Kami mulai mengobrol. Joko bercerita soal pekerjaannya yang ia lakoni sejak remaja. Aku terkesima, mendengarkan kisah hidupnya yang keras tapi penuh tawa. Sore itu, matahari terbenam dengan warna jingga keemasan, dan bengkel reot itu jadi saksi percakapan panjang kami. Aku merasa nyaman, seakan sudah lama mengenalnya. Ketika pulang, Joko hanya berpesan, "Hati-hati, Mbak Nadia." Aku mengemudi dengan hati yang hangat. Dalam hati, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apakah ini hanya rasa kasihan, atau benih cinta yang mulai tumbuh? Aku Nadia. Hari-hariku tak lagi sama sejak pertemuan kedua dengan Joko. Setiap pagi, pikiranku sibuk bertanya, apa dia sudah sarapan? Apakah dia lelah menambal ban seharian? Aku, yang biasanya disibukkan laporan keuangan perusahaan ayahku, kini menanti waktu senggang hanya untuk melewati bengkel kecil itu, meski sekadar menatapnya dari jauh. Aku mulai sering ke bengkel Joko dengan alasan sepele, mengecek tekanan ban, menanyakan jenis karet terbaik, atau sekadar membeli air mineral di warung sebelah.
Setiap kali Joko melihatku datang, matanya langsung berbinar. Kami saling bertukar cerita. Ia bercerita tentang masa kecilnya di kampung, tentang mimpinya membangun bengkel lebih besar. Aku pun bercerita, meski sepenggal, tentang hidupku yang mewah tapi sunyi. Semakin hari, aku merindukannya. Senyum Joko lebih menenangkan daripada apapun. Namun di balik itu, aku juga mulai dihantui rasa takut. Apa yang akan orang tuaku katakan jika tahu putri satu-satunya mereka jatuh cinta pada tukang tambal ban? Di kantor, aku jadi sering melamun, membuat asistenku kebingungan. Suatu sore, setelah hujan deras, aku datang ke bengkel Joko. Bajunya basah kuyup, tapi ia tetap bekerja, membetulkan ban motor seorang kurir. Aku berdiri lama di tepi bengkel, menatapnya. Ketika pandangan kami bertemu, Joko tersenyum lelah namun tetap ramah. Saat itu, hatiku berbisik pasti, ini bukan lagi rasa kasihan. Aku jatuh cinta, diam-diam, pada kesederhanaannya. Aku Nadia, dan hatiku sedang melayang. Setiap pulang dari bengkel Joko, aku merasa hidupku lebih berwarna. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Suatu malam, saat makan malam keluarga di ruang makan besar yang dingin dan sunyi, ayah menatapku tajam. Kamu sering pulang terlambat belakangan ini. Jangan bilang kau sibuk dengan laki-laki rendahan itu, katanya dengan nada menusuk. Aku terkejut. Ternyata sopir keluarga diam-diam melaporkan kegiatanku ke orang tuaku. Ibuku langsung menimpali dengan wajah penuh jijik. Nadia, kamu pikir siapa dirimu? Kamu pewaris keluarga hartawan. Mana mungkin kamu jatuh pada tukang tambal ban? Apa kamu tak punya harga diri? Aku mencoba menjelaskan bahwa Joko baik, pekerja keras, dan tulus. Tapi ayahku membanting sendoknya ke meja hingga piring bergetar. Kamu mempermalukan keluarga ini, teriaknya. Hinaan demi hinaan mengalir. Mereka menyebut Joko tak pantas, hanya mengincar harta, dan tak lebih dari sampah jalanan. Malam itu, kamar tidurku jadi saksi air mata yang jatuh. Aku merasa bagaikan tahanan di rumahku sendiri. Hati kecilku ingin berlari ke Joko, tapi bayangan keluargaku yang akan menghancurkannya membuatku gamang. Aku menatap cermin, menanyakan pada diriku sendiri. Apakah cinta layak diperjuangkan jika semua orang yang kucintai justru jadi musuhku? Aku berusaha tidur, tapi setiap kali menutup mata, yang kulihat hanya senyum Joko yang menenangkanku. Di luar jendela, hujan mulai turun, seolah langit pun ikut menangis bersamaku. Aku Nadia. Setelah malam penuh amarah itu, suasana rumahku berubah menjadi neraka sunyi. Ayah tak lagi menatapku, ibuku hanya bicara seperlunya. Setiap hari aku pulang kerja dengan dada sesak. Mereka mulai menjalankan ancaman, mengunci kartu kreditku, memutus akses ke mobil pribadi, hingga menugaskan sopir hanya untuk mengawasi setiap gerakku. Seperti tahanan rumah, aku kehilangan kebebasan. Namun rasa rinduku pada Joko semakin tak tertahankan. Di sela rapat, aku menatap layar ponsel, menulis pesan yang tak pernah terkirim padanya. Malam-malamku terisi dengan tangisan dalam gelap, merindukan percakapan sederhana di bengkel reot itu. Suatu pagi, ayah memanggilku ke ruang kerjanya. Suaranya dingin seperti marmer. Kalau kamu tetap bersama laki-laki itu, lupakan warisan. Kamu bukan lagi anak kami, ancamnya. Mataku panas, tapi aku menahan air mata. Ibuku menatapku dengan mata penuh kekecewaan. Kau tega membuat kami malu. Aku berdiri, menatap mereka yang kucintai, tetapi yang tak mengerti hatiku. Suara hatiku berbisik. Aku tak bisa hidup tanpa cinta yang kurasakan bersama Joko. Meski ketakutan membelenggu, tekadku mulai tumbuh. Aku tahu, jika ingin mempertahankan cinta ini, aku harus siap kehilangan segalanya. Termasuk kehilangan status, kemewahan, bahkan keluargaku sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mulai merencanakan sesuatu. Kabur dari rumah demi cinta. Karena hatiku tak sanggup lagi terus membiarkan cinta ini terpenjara. Aku Nadia, dan malam itu kuputuskan cukup sudah. Diam-diam, aku mengemasi beberapa pakaian dan perhiasan kecil ke dalam tas ransel.
Aku menunggu hingga rumah benar-benar sepi, suara langkah kaki pelayan pun tak terdengar. Jantungku berdegup seperti genderang perang saat aku mengintip lorong gelap. Dengan langkah hati-hati, aku keluar lewat pintu samping. Kuabaikan rasa takut ketahuan. Udara malam menusuk kulit, tapi kebebasan yang kurasakan menyalakan keberanian. Aku memesan ojek online ke kos sederhana di gang belakang pasar, tempat yang pernah kusewa diam-diam, hanya agar punya tempat kabur jika semuanya gagal. Kos itu pengap, kecil, dengan ranjang tipis dan kipas angin berderit. Tapi malam pertama di sana, meski jauh dari kemewahan, aku tidur dengan hati yang lebih damai. Keesokan paginya, aku mengirim pesan pada Joko. Aku sudah pergi dari rumah. Bisakah kita bertemu? Tak lama, motor butut Joko berhenti di depan kos. Matanya terbelalak melihatku, lalu menatap dengan campuran khawatir dan bahagia. "Mbak, kamu beneran kabur?" tanyanya. Aku hanya mengangguk sambil menangis. Ia menggenggam tanganku, mengajakku ke bengkel reotnya. Di sana, aku duduk di kursi plastik retak, menatap Joko yang menyiapkan teh hangat untukku. Kami menghabiskan sore dengan obrolan panjang, saling menertawakan kesialan dan mimpi. Di bengkel kecil itu, aku merasakan ketenangan yang tak pernah kurasakan di rumah megahku. Di sanalah aku sadar, cinta bukan soal tempat mewah, tapi tentang rasa aman yang hanya bisa kubaca di mata Joko. Aku Nadia. Beberapa hari setelah kabur, hidupku di kos sederhana berjalan penuh cemas tapi juga bahagia. Setiap pagi, aku membantu Joko di bengkel, menyiapkan air untuk pelanggan, menyapu halaman, atau sekadar menemaninya mengobrol di sela pekerjaannya. Meski sederhana, aku merasa hidupku lebih berarti. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Suatu siang, sebuah mobil mewah berhenti mendadak di depan bengkel Joko. Dua pria berbadan besar turun, diikuti ayahku yang wajahnya merah menahan amarah. Suasana bengkel yang biasanya hangat mendadak beku. Pelanggan yang sedang menambal ban pun pergi terburu-buru. Ayahku berdiri di hadapanku, suaranya bergetar menahan marah. "Kamu ikut kami pulang sekarang," bentaknya. Joko mencoba menenangkan, namun ayah langsung mendorongnya hingga terhuyung. "Kau pikir siapa dirimu, berani merebut putri saya?" teriak ayah, suaranya memecah keheningan gang kecil itu. Orang-orang mulai berkumpul menonton. Ibuku turun dari mobil dengan wajah penuh jijik. Menatap bengkel reot ini seperti tempat menjijikkan. "Kau membuat keluarga kita malu, Nadia. Lihat dirimu sekarang. Duduk di kursi kotor bersama laki-laki miskin," katanya dengan nada menusuk. Aku berdiri, menahan air mata, tapi suara hatiku mantap. "Aku tidak akan pulang," kataku, berusaha tegar meski lututku gemetar. Ayahku menatapku seperti melihat orang asing, lalu dengan nada rendah berbisik, "Mulai hari ini, kau bukan anakku." Saat mobil mereka melaju meninggalkan kami, Joko menatapku dengan mata yang berkaca. Dia meraih tanganku, dan aku merasa untuk pertama kalinya. Meski telah kehilangan segalanya, aku tidak pernah merasa sekuat ini. Aku Nadia. Hari-hari setelah diusir keluarga terasa berat. Namun di samping Joko, aku belajar bertahan. Setiap pagi, kami sarapan sederhana dengan nasi bungkus, duduk berdampingan di kursi plastik bengkel yang retak. Kadang kami hanya diam, menatap kendaraan lalu lalang, namun kesunyian itu terasa hangat. Sore itu, hujan rintik membasahi atap seng bengkel. Joko duduk di sampingku dengan wajah serius yang tak biasa. Ia menggenggam tanganku, jemarinya kasar namun menenangkan. "Mbak Nadia, aku tahu hidupku tak akan pernah semewah yang biasa Mbak jalani," katanya lirih. "Tapi aku berjanji akan membahagiakanmu dengan caraku sendiri." Dari saku celana kerjanya yang lusuh, Joko mengeluarkan kotak kecil yang warnanya sudah pudar. Ia membukanya perlahan, menampakkan cincin perak sederhana. "Aku mungkin tak punya banyak, tapi aku punya cinta yang tak akan habis. Maukah kamu menikah denganku?" tanyanya, suaranya bergetar. Aku tertegun, air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Hujan yang jatuh semakin deras, membasahi lantai bengkel. Namun suara hatiku jelas. "Ya, Joko,
Aku mau, jawabku dengan senyum bercampur isak. Kami saling berpelukan di tengah hujan, basah tapi hangat. Malam itu, di bawah lampu bengkel yang remang, kami merayakan lamaran kami dengan makan mie instan berdua. Tidak ada orkestra mewah, tidak ada karangan bunga, hanya cinta yang murni, yang membuatku merasa lebih kaya dari siapapun di dunia. Aku Nadia. Hari pernikahan kami tiba lebih cepat dari yang kuduga. Meski tanpa restu keluarga, aku dan Joko memutuskan akad tetap dilaksanakan di sebuah masjid kecil dekat bengkel. Pagi itu, langit mendung seakan mencerminkan suasana hatiku. Bahagia bercampur tegang. Aku mengenakan kebaya sederhana pinjaman dari tetangga kos. Riasanku dilakukan sahabatku sendiri. Joko tampak gagah dalam setelan murah yang ia beli dari pasar loak, namun senyumnya tetap menenangkan. Saat masjid mulai terisi oleh tetangga dan teman-teman Joko, degup jantungku semakin cepat. Tiba-tiba, kulihat mobil mewah keluarga berhenti di depan masjid. Ayah, ibu, dan beberapa keluarga besar keluar dengan wajah datar. Semua mata menoleh, bisik-bisik langsung menyebar. Suasana yang semula hangat mendadak menegang. Aku menatap mereka, berharap ada sedikit senyum, namun hanya tatapan dingin yang kuterima. Saat penghulu memulai akad, suara takbir bergema. Suara Joko terdengar tegas mengucapkan ijab kabul, namun gemetar di akhir kalimat. Aku menahan air mata haru. Begitu penghulu mengumumkan kami sah sebagai suami istri, suasana masjid hening beberapa detik. Lalu terdengar tepuk tangan kecil dari teman-teman Joko. Namun keluarga besarku hanya menatap tajam, tanpa ekspresi. Aku berbalik pada mereka, berharap sekilas restu. Namun ayah hanya menggeleng pelan, ibuku menunduk seolah tak ingin mengakui keberadaanku. Meski begitu, saat Joko menggenggam tanganku dengan hangat, keyakinanku tak goyah. Di hati, aku tahu inilah pilihan yang benar. Aku Nadia, kini sah menjadi istri Joko. Setelah akad sederhana kami, masjid berubah menjadi tempat resepsi kecil. Hidangan hanya nasi kotak dan teh manis, tapi kehangatan orang-orang sekitar membuatnya terasa megah. Namun suasana masih tegang, karena keluarga besarku berdiri di sudut tanpa sepatah kata, menatap sinis. Tiba-tiba, Joko naik ke podium kecil yang dibuat dari peti kayu bekas. Ia menarik napas panjang, menatap semua tamu, lalu menatapku dengan senyum yang belum pernah kulihat sebelumnya, senyum penuh keyakinan. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada semua yang hadir, katanya, suaranya lantang namun tenang. Semua terdiam, menunggu. Perlahan, Joko melepas jaket tambalnya yang penuh noda oli. Di baliknya, ia mengenakan kemeja putih dengan pin kecil berlogo perusahaan ban terkenal yang sering diiklankan di TV. Nama saya sebenarnya Joko Santosa. Saya CEO dan pemilik utama PT Surya Ban Nusantara, produsen ban yang digunakan di setengah mobil di negeri ini. Lanjutnya, terdengar desah kaget dari tamu. Orang tuaku terpaku, wajah mereka berubah pucat. Ayah yang selama ini meremehkan Joko tampak kehilangan kata. Ibuku yang tadi menunduk, kini menatap Joko dengan mata membesar. Saya menyamar sebagai tukang tambal bukan untuk main-main, kata Joko menahan emosi. Saya hanya ingin menemukan seseorang yang mencintai saya apa adanya, bukan karena kekayaan. Air mataku jatuh, terharu pada kejujurannya. Suasana berubah haru. Ayahku mendekat, berlutut di hadapan kami, menahan isak. Maafkan kami, nak. Joko meraih tangannya, menuntun ayahku berdiri. Saya sudah memaafkan sejak lama, katanya lembut. Aku memandang Joko dengan mata berbinar, lelaki sederhana yang ternyata lebih luar biasa dari siapapun. Dan hari itu, aku belajar, ban kehidupan memang tak pernah lurus, tapi jalan berlubang telah menuntunku menemukan cinta sejati. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk cerita-cerita lainnya.